Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat. Presiden menghadiri sejumlah kegiatan, diantaranya peresmian terowongan Nanjung serta bertemu dengan 2.500 keluarga penerima program Keluarga Harapan. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Andromeda Rizal langsung dari Bandung, Jawa Barat. Andro, apa saja rangkaian kegiatan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja Jawa Barat hari ini? Ya, Alka, betul sekali bahwa Presiden Joko Widodo hingga saat hari ini berkunjung di 3 agenda yang berada di Kota Cimahi. Agenda pertama, Insinyur Haji Joko Widodo, yaitu dengan meresmikan Curug Cijompong yang berada di Desa Nanjung. Memang Curug Cijompong ini merupakan salah satu terowongan dengan panjang ratusan meter yang menjadi harapan bagi warga di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Dayakolot, Kecamatan Bale Endah, dan juga Kecamatan Majalaya, di mana pada tahun 2018 dan juga tahun 2019 sendiri banjir terus melanda di daerah ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga, dengan adanya Curug Cijompong ini dengan berada di sebuah terowongan yang cukup besar, itu ada 2 terowongan, diharapkan banjir yang ada di Dayakolot, Bale Endah, dan juga Majalaya bisa diminimalisir. Namun berdasarkan dari informasi yang kami dapat juga dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memang 2 terowongan ini belum maksimal, namun diharapkan dapat mengurangi dampak banjir yang sering terjadi di setiap tahunnya di Kabupaten Bandung, khususnya di daerah Bale Endah dan juga Dayakolot. Selain itu juga Presiden Joko Widodo hingga saat hari ini ke berbagai agenda lainnya di Kota Cimahi, yaitu di daerah Teknopark, yaitu dengan mengagendakan sebuah acara, yaitu dengan adanya peresmian dan juga dengan pihak Kementerian Kesehatan, yaitu untuk membahas mengenai penyakit dari TBC itu sendiri, bahwa Presiden Joko Widodo juga hingga saat hari ini bersama dengan pihak dari Kemenkes untuk menuju eliminasi TBC di 2030 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Teknopark Cimahi, Jawa Barat. Pertemuan ini dihadiri lebih dari 800 perwakilan, baik dari kementerian atau lembaga, swasta, akademisi, dan anggota masyarakat. Momentum ini juga bertujuan untuk mendorong respon terhadap TBC di nasional dan di daerah yang berdasarkan pada pendekatan lintas sektor. Selain itu juga penurunan TBC adalah permasalahan yang cukup serius di Indonesia dan dampaknya tidak hanya mengganggu kesehatan saja, namun juga produktivitas dari masyarakat di Indonesia. Kasus TBC ini menjadi prioritas pembangunan di Indonesia selain dari angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi, stunting, dan juga JKN. Presiden Joko Widodo juga menegaskan dalam arahannya untuk mencapai target eliminasi TBC di tahun 2030 perlu kerja keras dari semua pihak, bukan hanya sektor kesehatan saja. Ia juga berpesan untuk jangan ada kendala administrasi, birokrasi, dan finansial. Untuk ini perlu inovasi dan sumber daya yang memadai untuk memberantas TBC secara komprehensif. Pemberantasan TBC di Indonesia sendiri telah lama didukung oleh anggota masyarakat. Dalam pertemuan ini, bahwa Presiden Joko Widodo juga memberikan apresiasi kepada para penggiat pemberantas tuberkulosis. Dalam pidatonya, ia juga menjelaskan bahwa Jenderal Sudirman sendiri pada tanggal 29 Januari 1950 wafat karena TBC. Dan ironisnya saat ini TBC termasuk 5 besar penyakit penyebab kematian prematur dan kematian penduduk di Indonesia sepanjang tahun 2007 hingga 2017. Alka. Apa saja yang disampaikan Presiden saat bertemu dengan 2.500 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan? Ya, Alka, saat ini saya tengah berada di sebuah lapangan Raja Wali, di mana 2.500 masyarakat ini mendapatkan bantuan langsung dari Presiden Joko Widodo, yaitu bantuan langsung tunai dan juga bantuan berupa sembako. Di mana bantuan langsung tunai ini berdasarkan informasi yang kami dapat juga terbagi menjadi beberapa tahapan dan juga uang bergantung dengan agenda yang diberikan. Dan saat itu juga Presiden Haji Joko Widodo juga mendapatkan
bekerjasama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memantau secara langsung pencapaian Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 pertama pada tahun 2020 yang berlangsung di lapangan Raja Wali, Kota Cimahi hingga saat hari ini. Presiden juga ingin melihat dari dekat bagaimana PKH sebagai program prioritas dilaksanakan dengan baik dan berdampak pada ibu-ibu PKH. Setidaknya 2.500 ibu-ibu PKH saat ini telah membadati lapangan Raja Wali dan masih menunggu bantuan yang hendak diberikan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga, bantuan PKH tahap 1 ini akan disalurkan sebesar 172 miliar rupiah untuk Cimahi, Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Hingga 17 Januari 2020, Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial PKH senilai 7 triliun atau sekitar 24% dari total anggaran PKH tahun 2020, yaitu sebesar 29,3 triliun. Dan pada tahun 2020 ini kebijakan PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Demikian Alka yang dapat kami sampaikan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih Andromeda Brizal melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, demikian headline saya ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir bersama Sylvia Iskandar. Sampai jumpa.